Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratisto Ganang Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 195110009, mahasiswa pengampu mata kuliah struktur perkerasan jalan, jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Saya akan mempresentasikan, menjabarkan, dan juga mensimulasikan terkait dengan program software KINPEF. Jadi KINPEF ini merupakan salah satu penerapan dari metode mekanik empirik yang dikembangkan oleh Dr. Yang Han Huang dari University of Kentucky. Prinsip utamanya yaitu dengan mensajikan perkerasan lentur menjadi suatu multilayer atau elastic structure. Dan terdapat respon dari material perkerasan yang mengalami pembebanan, yaitu berupa tegangan, regangan, dan juga lendutan. Perhitungan dari respon tegangan, regangan, dan lendutan terbilang kompleks dan membutuhkan ketelitian yang sangat rumit, sehingga sangat rumit jika dilakukan dengan cara manual. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan dengan menggunakan bantuan komputer untuk mempermudahnya, salah satunya dengan software KINPEF ini. Program KINPEF ini dapat menganalisa perkerasan lentur dan juga perkerasan kaku dengan lebih fleksibel dan lebih mudah jika dibandingkan dengan software lain. Data-data yang diperlukan untuk menganalisis dengan software KINPEF ini yaitu yang pertama, ada modulus elastisitasnya. Lalu yang kedua, Poisson ratio tiap lapisan. Yang ketiga, beban roda. Yang keempat, tekanan dari ban. Dan yang kelima yaitu kedalaman tiap lapis perkerasan. Nah, pada percobaan aplikasi software KINPEF ini, data yang akan digunakan sesuai dengan soal yaitu sebagai berikut. Terdapat ketebalan lapis ACWC yaitu 8 cm, lalu ada ketebalan lapis AC base yaitu 5 cm, lalu ada lapis pondasi agregat kelas A 40 cm, lapis pondasi agregat kelas B yaitu 80 cm. Dan di sini terletak pada titik pertama yaitu letak analisis kerusakan fatigue, cracking, dan rutting yaitu 22,994 cm. Lalu di titik kedua, ini ada letak analisis kerusakan permanen deformation, yaitu pada 123,006 cm. Kemudian terdapat data juga di sini. Yang pertama, beban kendaraan sumbu standar adalah 25.000 pon atau 11,34 ton. Lalu ada tekanan roda 1 ban, yaitu 0,85 MPa atau setara dengan 850 kPa. Dan juga jari-jari bidang kontak adalah 150 mm atau 15 cm. Dan juga terdapat jarak antar masing-masing sumbu roda ganda adalah 43 cm. Dan lapis permukaan yang digunakan itu bahan viskoelastik. Dan juga lapis pondasi dan tanah dasar diasumsikan berbahan linear elastik. Nah, kemudian diketahui pula di sini ada nilai modulus elastisitas dan Poisson rasio tiap layer. Lalu ada nilai time durations for creep compliances dan juga ada nilai creep compliances. Ya, selanjutnya akan kita bahas mengenai langkah-langkah pengaplikasian program dari KINPEF. Ya, yang pertama kita buka dulu menu atau aplikasi dari KINPEF ini. Nanti akan muncul seperti pada layar. Pada tampilan ini, ya di sini terdapat menu bar yaitu datapad. Datapad ini merupakan tempat penyimpanan dari data. Nah, ketika pertama kali dibuka, maka default datapad akan tampil seperti berikut ini. Lalu ada bagian file name. Ini merupakan nama dari file dengan format DAT, dan untuk datapad dan juga file name nantinya dapat diubah ketika data-data telah di-input atau dimasukkan. Lalu di sini ada menu help. Help ini untuk menjelaskan parameter yang akan di-input agar sesuai dan juga tepat. Lalu ada editor, ini untuk memeriksa, mengedit, dan mencetak data yang sudah di-input sebelumnya. Lalu di sini ada layering dan juga slab scene. Nah, layering dan slab scene ini digunakan untuk memasukkan data file yang sudah diketahui. Yang kalau pada kasus ini yang sudah diketahui pada soal. Nah, perbedaan layering dengan slab scene yaitu kalau di sisi kiri ini itu digunakan sebagai perkerasan lentur, dan di sisi kanan ini digunakan sebagai perkerasan kaku, seperti itu. Lalu ada can layer dan juga can slabs. Nah, ini tuh fungsinya
program utama untuk analisis perkerasan. Analisis ini dilakukan dengan membaca data yang sudah dimasukkan pada layering dan juga slab scene. Setelah memasukkan data di layering dan slab scene, ya selanjutnya diklik nih menu Kin Layer atau Can Slabs, bergantung pada data yang ingin dianalisis, tadi perkerasan lentur ataukah perkerasan kaku. Nah, nanti akan diperoleh output data yang kita masukkan tadi, sehingga diperoleh nilai tegangan, regangan, dan juga lendutannya untuk dianalisa lebih lanjut. Lalu berikutnya ada L-graph dan juga S-graph. Nah, ini itu merupakan menu untuk menampilkan grafik rencana dan penampang perkerasan itu. Lalu ada menu kontur. Nah, di sini plat kontur tekanan atau momen dalam arah X atau Y, tetapi menu kontur ini dipergunakan untuk perkerasan kaku. Nah, berikutnya akan dijelaskan mengenai langkah pengerjaan. Nah, yang pertama, kita klik dulu layering, karena pada soal yang kita gunakan ini kasusnya adalah menggunakan perkerasan lentur. Nah, kita klik dulu layering. Berikutnya di sini muncul tab bar atau menu bar, ada file, general, Z-chord, layer, interface, moduli, load, nonlinear, viscoelastic, dan damage. Nah, di sini kita klik menu file terlebih dahulu. Nah, di sini ada opsi new dan old. New ini untuk data yang baru, dan old itu untuk data yang sudah pernah diinput dan ingin kita buka kembali. Nah, sekarang kita klik terlebih dahulu new. Setelah itu kita klik menu general. Nah, menu general ini kemudian ada title, judul. Nah, di sini kita masukkan saja tugas ya. Gas SPJ seperti itu. Ya, di sini ada type of material atau MATL ya, tipe dari material. Nah, di sini ketik 1 jika lapisan merupakan linear elastik. Lalu ketik 2 jika lapisan merupakan non-linear elastis, dan ketik 3 jika lapisan merupakan viscoelastik, dan ketik 4 jika lapisan merupakan campuran dari ketiganya. Nah, sesuai pada soal, di sini kita menggunakan lapisan viscoelastik, maka diketik 3. Oke. Lalu berikutnya ada endama. Nah, endama ini untuk memilih analisa kerusakan. Nah, di sini ketik 0 jika tidak terdapat kerusakan analisis. Ketik 1 jika terdapat kerusakan analisis dan ada hasil printout-nya. Dan ketik 2 jika terdapat kerusakan analisis dan ada hasil printout yang lebih detail. Maka di sini kita ketik 1 karena tidak ada analisis kerusakan pada awalnya. Selanjutnya ada NPY. NPY kita ikuti dari KINPEV, yaitu nilainya 1. Lalu NLG juga 1, kita ikuti dari KINPEV. Lalu ada DEL atau DEL. Nah, di sini merupakan nilai akurasi hasil analisa. Nilai akurasi yaitu 0,001, sudah sesuai. Lalu ada nilai NL. NL itu merupakan jumlah layer atau lapis. Nah, di sini tuh jumlah layer itu maksimalnya ada 19 lapis. Nah, di sini kita terdapat 5 layer, ada ACWC, ACBase, LPA kelas A, LPA kelas B, dan juga subgrade. Maka dari itu di sini kita ketik 5. Lalu berikutnya ada NZ. NZ itu merupakan letak koordinat arah Z. Nah, ini kita isikan sesuai dengan NL, yaitu 5 juga. Karena nanti yang akan kita tinjau dari 5 titik itu. Lalu ICL itu nilai 80, mengikuti dari KINPEV. Dan berikutnya ada NSTD ya. Jadi NSTD ini ketik 1 untuk vertical displacement, lalu ketik 5 untuk vertical displacement dan nilai tegangan, dan ketik 9 untuk vertical displacement, nilai tegangan, dan nilai regangan. Nah, di sini kita ketik 9. Lalu ada N-bond.
N-bond itu ketik 1 jika antar semua lapisan terikat, dan ketik 0, mohon maaf, jika antar tiap lapisan tidak terikat atau gaya geser diabaikan. Nah, di sini kita ketik 1. Lalu ada NLBT, kita ikuti dari KINPEV yaitu 1, NLTC kita ikuti dari KINPEV yaitu 1, lalu ada M unit atau satuan. Nah, di sini ketik 0 apabila satuannya English dan ketik 1 jika menggunakan standar internasional. Nah, di sini kita ketik 1. Setelah parameter data general telah kita isi, maka kita klik OK. Ya. Setelah general, di sini ada Z-chord. Ya, terdapat menu Z-chord. Z-chord ini, ya kita klik, merupakan menu yang digunakan untuk menganalisis lapis perkerasan pada koordinat Z. Jumlah poinnya tadi kita ada 5 ya. Ada 5 poin sesuai dengan data NZ yang kita masukkan sebelumnya pada menu general tadi. Nah, 5 poin itu diantaranya ada ACWC, ACBase, LPA kelas A, LPA kelas B, dan juga subgrade. Nah, kemudian ZC ini adalah jarak vertikal atau jarak dalam arah Z yang akan dianalisa langsung. Nah, di sini kita isi saja untuk ZC, itu kita isi 0, ya, karena merupakan letak permukaan dari ACWC. Nah, merupakan letak permukaan dari ACWC. Jadi kita ketik 0. Lalu poin kedua itu merupakan kita tinjau lagi. Nah, di sini ada titik 1, letak analisis kerusakan, fatigue cracking dan rating di sini. Nah, 22,994. Maka kita ketik 22,994. Oke. Berikutnya poin ketiga yaitu kita ketik 23 ya, atau merupakan letak permukaan LPA kelas A ya. 23 itu 8 ditambah 15 tadi. Ya, 23. Lalu di poin keempat itu merupakan letak titik kedua ya, letak analisis kerusakan permanen deformation. Di sini elevasi kedalamannya itu 123,006. 123,006. Ya, selanjutnya yaitu pada poin nomor 5 itu merupakan letak permukaan dari subgrade ya. Di sini kita isi 143. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Nah, Z-chord sudah kita isi, kemudian klik menu layer. Nah, layer itu merupakan menu yang digunakan untuk memasukkan data berupa jumlah lapisan perkerasan. Nah, di sini ada TH. TH itu merupakan tebal tiap lapisannya, dan PR ini merupakan Poisson rasio tiap lapisannya. Untuk kedua parameter tersebut diperoleh dari Bina Marga 2017. Nah, untuk ketebalannya di sini kita masukkan layer 1 yaitu 8 cm, layer 2 yaitu 15 cm ya, 15 cm, dan layer 3 yaitu 40 cm, dan layer keempat yaitu 80 cm. Nah, berikutnya ada nilai PR. PR itu tadi Poisson rasionya. Di sini kita telah diketahui nilai Poisson rasionya. Nah, untuk ACWC 0,4, ACBC 0,4, agregat kelas A 0,45, agregat kelas B 0,45, dan subgrade 0,45. Nah, di sini untuk layer nomor 5 atau subgrade terdapat simbol XXX. Nah, mengapa XXX? Ini karena subgrade itu tidak diketahui ukurannya, jadi ditulis tak hingga seperti ini. Nah, tadi kita masukkan nilai Poisson rasionya yaitu 0,4, 0,4, 0,45, 0,45, dan
0,45. Oke. Setelah itu kita klik OK jika parameternya telah dimasukkan semua. Ya. General sudah, Z-chord sudah, layer sudah, kemudian adalah interface. Nah, interface muncul tampilan seperti berikut. Hal ini itu terjadi karena ada kaitannya dengan endbone yang tadi kita isi. Nah, karena endbone kita isi 1 pada menu general, maka menu interface akan default dan juga tidak bisa dibuka. Jadi, kita klik OK saja. Selanjutnya ada moduli. Nah, kita klik moduli ini. Nah, moduli ini memiliki jumlah periodenya 1 karena sesuai dengan jumlah NPY yang kita masukkan pada menu general sebelumnya tadi. Nah, dan untuk maksimal periodnya ini yaitu 12 ya. 1 2 3 4 5 6 kali 2 12. Selanjutnya ini ada tulisan merah input. Nah, di sini kita klik periodnya, period 1. Untuk nilai period yang diisi yaitu adalah modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini yang digunakan sesuai dengan Bina Marga 2017 yang sudah diketahui juga di sini. Untuk lapis 1 atau ACWC yaitu 1.100.000 kPa, ACB 1.600.000 kPa, agregat kelas A 250.000 kPa, agregat kelas B 150.000 kPa, dan subgrade yaitu 100.800 kPa. Nah, di sini kita isi sesuai tadi. Untuk ACWC yaitu 1.100.000 kPa. Lalu berikutnya ACB yaitu 1.600.000 kPa. Dan agregat kelas A yaitu 250.000 kPa. Lalu agregat kelas B yaitu 150.000 kPa. Dan untuk subgrade yaitu 100.800 kPa. Nah, setelah selesai kita input sesuai dengan Bina Marga 2017 ini, maka kita klik OK. Nah, setelah diisi datanya, maka akan tulisan itu berubah yang tadinya input menjadi done seperti ini. Setelah itu kita klik OK saja. Nah, general sudah, Z-chord sudah, layer sudah, interface sudah, moduli sudah. Lalu ada load. Nah, kita klik load. Oke, jumlah unit load itu sesuai dengan jumlah NPY yang kita masukkan dalam menu general tadi. Nah, tadi kita masukkan 1, maka di sini tulisannya adalah 1. Lalu untuk kolom load ini diketik 0 jika sumbu tunggal roda tunggal. Lalu diketik 1 jika sumbu tunggal roda ganda. Dan diketik 2 jika sumbu tandem. Dan ketik 3 jika sumbu ripple. Nah, ini kita diketahui juga di soal. Sini kita menggunakan roda ganda, atau berarti sumbu tunggal roda ganda, yang berarti kita ketik 1. Lalu ada nilai CR. Kolom CR ini merupakan jarak antar ban. Ya, CR ini merupakan jarak antar ban, maka di sini kita ketahui 15 cm. 15 cm. Lalu ada nilai CP yang merupakan nilai tekanan ban yang diketahui juga dalam soal ini, yaitu 0,85 MPa. Karena di sini yang diminta adalah kPa, maka setara dengan 850 kPa. Kemudian ada kolom YW dan juga XW. Ini merupakan jarak antar roda arah X dan arah Y. Jika kolom loadnya 0, maka nilai YW dan XW juga 0. Pada kasus ini, karena kita menggunakan roda single axle with dual tires, maka nilai YW kita masukkan 43 ya, sesuai dengan yang diketahui 43, dan nilai XW-nya yaitu 0. Nah, untuk nilai NPT atau jumlah koordinat titik X dan Y yang dianalisis berdasarkan pada beberapa roda,
Karena koordinat yang ditinjau itu 3, maka nilai NPT kita masukkan 3. Setelah diisi semua parameternya, kita klik OK. Ya. Selanjutnya ada non-linear. Nah, non-linear. Untuk non-linear ini, dikarenakan kita tidak memiliki non-linear layer, maka muncul perintah sebagai berikut. Lalu kita klik viscoelastic. Ya, karena yang digunakan kita juga material berbahan viscoelastic. Nah, di sini ada tampilan menu general, time, layer, creep, dan juga temperatur. Nah, di sini yang pertama kita klik general dulu, yang diperlukan input data. Nah, untuk load duration-nya, kita isi 0,1 mengikuti dengan KinPave. Lalu number of viscoelastic layers-nya, di sini kita isi 2. Ya. Lalu number of time duration for creep compliances, yaitu kita isi 11. Nah, data-data tersebut itu mengikuti dari KinPave-nya. Oke. Lalu ada time, kita klik time. Nah, time sudah otomatis datanya terisi. Data-data ini sudah sesuai dengan tabel nilai time durations for creep compliances. Sumbernya dari Huang itu sendiri atau yang menciptakan software KinPave. Nah, maka dari itu time kita klik OK saja. Kemudian ada layer. Nah, layernya ini kita isi 1. Untuk betanya 0,113. Dan untuk temperaturnya 25. Dan layer nomor 2 kita isi juga, betanya 0,113 juga. Temperaturnya 25. Oke. Ketentuan ini mengikuti dari Dr. Yang Han Huang atau yang menciptakan software KinPave ini, ya, seperti itu. Lalu general sudah, time sudah, layer sudah, ada creep, kita klik creep. Nah, terdapat 2 layer. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama kita klik layer 1. Nah, creep ini diisi sesuai dengan data yang sudah diketahui dari soal. Sumbernya sama, yaitu dari Dr. Yang Han Huang. Nah, di sini creep-nya kita sudah ketahui nih. Dari time 0,001 hingga time 100. Maka kita isikan saja. Creep-nya berarti 0,001 yaitu 3 pangkat min 10. Lalu 9 pangkat min 10. Lalu 3 pangkat min 9. Lalu 9 pangkat min 9. Lalu 2,9 pangkat min 8. Lalu 8,02 pangkat min 8. Lalu 2,05 pangkat min 7. Selanjutnya 3,33 pangkat min 7. 3,63 pangkat min 7. 3,63 pangkat min 7. Dan yang terakhir 3,63 pangkat min 7 juga. Klik OK jika sudah. Lalu di sini sudah berubah menjadi done, layer 1, layer 2 juga. Kita input datanya.
kita isi lagi, itu 3 pangkat min 10, lalu 9 pangkat min 10, lalu 3 pangkat min 9, lalu 9 pangkat min 9, 2,9 pangkat min 8, 8,02 pangkat dikali 10 ya, maksudnya dikali 10 pangkat min 8, lalu 2,05 kali 10 pangkat min 7, lalu 3,33 kali 10 pangkat min 7, lalu 3,63 kali 10 pangkat min 7, 3,63 kali 10 pangkat min 7, dan 3,63 pangkat kali 10 pangkat min 7. Nah, jika sudah, ini kita klik OK saja, dan maka keduanya sudah done atau data sudah terisi. Lalu prep sudah juga, maka tinggal temperatur. Nah, temperatur di sini masih default, kita klik, kita ubah menjadi 25. Oke. Kita klik OK kembali. Ya, ini juga sudah kita isi. Maka kita klik OK juga. Nah, setelah semuanya terisi, di sini kita save terlebih dahulu, yaitu dengan klik Save As. Nah, di sini kita save sebagai tugas SPJ. Nah, dengan formatnya DAT, ya, DAT. Kita save file with file name of tugas spj.dat has been saved. Nah, ini sudah di save. Kita klik OK saja. Setelah kita save, ini bisa kita exit saja. Ya, untuk data-data tadi yang sudah kita save, yang sudah kita running dengan KineLayer, maka bisa kita buka hasilnya di file penyimpanan tadi. Kita cari dengan format teks ya. Tadi nama file kita adalah tugas SPJ. Nah, di sini formatnya, nah, telah keluar hasilnya sebagai berikut. Kita besarkan. Nah, berikut adalah hasil running dari aplikasi software KinePath. Hasil akhirnya itu sebagai berikut. Nah, ini tadi diantaranya. Ya. Jadi terdapat nilai tegangan, regangan, dan juga lendutan. Nah, nilai tegangan, regangan, dan lendutan ini nantinya digunakan untuk analisis kerusakan yang terjadi pada jalan dan juga kontrol prediksi umur pelayanan jalan. Nah, kita juga bisa melihat grafiknya, yaitu tadi di menu L-Graph. Nah, L-Graph. Nah, berikut adalah hasil dari grafik pada kasus menggunakan perkerasan lentur yang sudah kita running menggunakan software KinePath ini. Ya, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.